Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya agar kita mengucap basmalah. Semoga Allah bukakan pemahaman kita untuk memahami pembelajaran nanti. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi untuk mengisi presensi di e-learning, batas waktu pengisiannya sampai jam 12 siang. Hari ini kita sudah memasuki materi kelima, komputer dan jaringan dasar, yaitu instalasi sistem operasi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini mencakup 3.5, menerapkan instalasi sistem operasi, 4.5, menginstalasi sistem operasi. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan apa itu prinsip dasar sistem operasi, mengklarifikasi jenis-jenis sistem operasi, menjelaskan sistem dasar operasi, melakukan instalasi sistem operasi, melakukan pengujian hasil instalasi sistem operasi, serta membuat hasil laporan instalasi sistem operasi. KS materi sudah Ibu share di e-learning. Jadi, silahkan kalian download dan pelajari. Baiklah, langsung saja Ibu mulai menjelaskan tentang materi kita hari ini. Mohon disimak baik-baik agar kalian bisa mengerti. Nah, jadi sistem operasi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai operating system itu tuh menjadi penghubung antara software, hardware, dan brainware. Nah, jadi operasi sistem ini akan mengatur supaya 3 komponen tersebut bisa berkomunikasi dengan baik sehingga mampu melayani kebutuhan pengguna komputer. Nah, jadi sistem operasi ini mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses, dan pengelolaan aplikasi. Kemudian ada banyak sekali berbagai jenis sistem operasi yang bisa kita jumpai. Beberapa contoh di antaranya yaitu ada Windows, Mac OS, Linux, Garuda OS. Mungkin dari Windows, Mac OS, sama Linux itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Tapi kalau Garuda OS itu masih kayak asing, padahal ini adalah buatan dari Indonesia. Kemudian ada Solaris, ada Evolusi OS, dan banyak lagi di antara. Sekarang masuk pada perintah-perintah dasar pada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini kan ada Windows, ada Linux. Nah, di situ ada lagi perintah-perintah dasar pada Windows dan Linux. Di sini untuk yang Windows itu ada Windows plus R itu tuh berfungsi untuk running, Windows plus E berfungsi untuk membuka Explorer. Kemudian ada Windows plus F itu berfungsi untuk membuka search box. Kemudian ada Windows plus A itu berfungsi untuk membuka Action Center. Serta banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Kalian bisa membacanya di LKS yang sudah Ibu share di e-learning. Beberapa perintah dasar Linux yang banyak digunakan. Jadi di sini Ibu jelaskan sedikit. Ada PWD. PWD itu fungsinya untuk memberitahu bahwa path-nya dimulai dari root. Root itu adalah awalan dari sistem file Linux. Nah, kemudian ada IS. Itu guna komen dari IS itu adalah untuk mengetahui file apa saja yang ada pada direktori yang sedang kalian buka. Kemudian ada CD. Nah, CD ini gunanya untuk masuk ke dalam sebuah direktori. Jadi ketika kalian ingin masuk ke dalam sebuah direktori, kalian tinggal klik CD, ketikkan CD, misalnya CD lokal D, maka kalian akan masuk pada lokal D. Nah, kemudian ada mkdir dan rmdir. Nah, jadi gunanya komen mkdir ini adalah ketika kalian perlu membuat direktori baru, nah itu tuh menggunakan mkdir. Sedangkan kalau rmdir ini fungsinya sebaliknya.
ketika kalian ingin menghapus direktori, kalian bisa menggunakan perintah rmdir. Kemudian ada nano dan pi, serta banyak lagi perintah lainnya. Baiklah, jadi selanjutnya yaitu instalasi software aplikasi. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan langkah instalasi software grafik, yaitu GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah yaitu kalian bisa download dulu GIMP di internet. Kemudian bisa cari di Drive. Kemudian kalau pada devisd yaitu PPL. Nah, di sini ada sudah aplikasi GIMP tapi belum terinstal. Jadi cara menginstalnya kalian klik kanan lalu run as administrator. Kemudian klik yes. Ini ada terdapat dua pilihan yaitu install for all user atau install for me only. Jadi kalian install untuk for all user. Nah, di sini terdapat pilihan bahasa. Untuk bahasa Indonesia nggak ada, jadi kalian bisa pilih English. Bahasa Inggris, klik OK. Lalu kalian bisa langsung install atau bisa custom. Nah, di sini Ibu sarankan untuk langsung menginstal. Klik install. Kemudian tunggu beberapa saat. Jadi aplikasi kita sudah terinstall, tinggal klik finish. Dan nah, sudah terinstall aplikasi kita. Bisa kita lihat. Nah, nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah atau saat praktikum di sekolah. Semoga dapat dipahami. Setelah beberapa penjelasan tadi, dari pengertian sistem operasi, kemudian perintah dasar pada sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, serta contoh instalasi sistem operasi. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa memahami atau masih belum paham? Jika kalian belum memahami dan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa mendiskusikannya melewati grup Google Classroom atau e-learning. Nanti akan Ibu bukakan topik pembahasannya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.